Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anak semuanya yang hebat, yang luar biasa. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik. Semuanya sehat ya? Ya. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah, berkat doa dari anak-anak, dari mama papa, dari teman-teman semua, Umar sehat walafiat. Bagaimana untuk Pak Romo? Ya, saya juga sama Bu, berkat doa dari anak-anak dan semuanya. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama lagi, Bu Maria. Iya. Oleh karena itu anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah tentu, ya. Nah, salah satunya lagi ya dengan cara merawat apa yang diberikan kepada kita. Itu termasuk bentuk bersyukur ya Bu ya. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, maka kita wajib menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Berusaha untuk selalu sehat. Nah, saat ini dengan kondisi COVID-19, maka anak-anak harus mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni 3M, ya. Selalu memakai masker. Kemudian yang kedua mencuci tangan, ya. Pakai sabun dengan air yang mengalir, ya. Kemudian yang ketiga apa ya? Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Bahkan ada yang bilang sekarang 5M ya. Iya. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi tentu. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita diberikan kesehatan, diberikan apapun yang kita inginkan, diberikan orang tua yang sayang kepada kita, ya, yang selalu membahagiakan kita. Nah, karena kita diberikan orang tua yang sayang pada kita, membahagiakan kita harus menghargai, menghormati dan patuh kepada beliau ya Bu Maria. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal pertemuan hari ini, yuk sekarang kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita di tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Kemudian kali ini kita sudah sampai pada subtema yang kedua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu apa? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Di sini ada beberapa contoh, ya. Di sini ada air, ini merupakan sumber energi alternatif. Kemudian ada angin, ya Bu Maria. Kemudian ada matahari, ada lagi panas bumi, ada gelombang laut. Nah, kemudian yang lain lagi ada bio, apa? Bahan bakar bio, ini dari kotoran hewan. Nah, anak-anak, energi panas bumi, ya, itu merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Kan ada tuh daerah-daerah yang mengeluarkan panas bumi seperti itu. Nah, ini kan namanya energi panas bumi. Kemudian gelombang air laut. Nah, ini kan sering kita kalau ke pantai itu airnya ada ombak ya, istilah kita ombak. Nah, itu sebenarnya juga merupakan sumber energi alternatif yang bisa digunakan untuk membuat dirubah menjadi energi listrik. Nah, tapi prosesnya tentu memerlukan biaya. Nah, anak-anak semuanya,
supaya kita bisa lebih memahami tentang energi alternatif, yuk sekarang kita ikuti pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak semuanya, tentu kita mempunyai tujuan belajar yang akan kita capai dalam kesempatan hari ini. Yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Dengan mengamati, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar. Keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat merancang penggunaan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan kejadian lain dengan satuan waktu tertentu dengan benar. Keenam, setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu berlangsungnya suatu kejadian dengan benar. Anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lihat, kita amati bersama. Ya, di sini ada huruf yang kita sebar, ya, kita sebar. Nah, akan tetapi kita akan bisa menemukan 8 kata. Di sini ada 8 kata yang berkait dengan energi. Ya. Yo, anak-anak sekarang anak-anak dicari. Ada 8. Ada 8. Ya. Nah, ini saya kasih contoh caranya. Di sini misalnya ini apa ya? Di sini ada apa ya? Nah, ini ada ke bawah ini bisa minyak, ya Bu Maria. Ya, minyak. Ini contoh. Ini contoh. Nanti anak-anak mencari. Boleh digaris begini ya Bu Maria, atau Boleh. digorong ini minyak. Tapi jangan di buku. Anak-anak fotokopi, terus kita garis. Ya. Nah, ini ada 8 kata di sini. Iya. Nah, setelah ketemu semuanya 8, kita amati semuanya. Kamu pilih 5 kata yang paling kamu suka, kecuali yang sudah disebut Parawan. Iya. Berarti masih ada 7 pilihan ya Bu Maria. Dicari artinya. Kamu cari artinya. Kamu cari artinya di sini. Ya. Kemudian kamu tuliskan. Ini di sini misalnya tadi minyak, artinya adalah kalau minyak itu adalah bahan bakar yang terbuat dari fosil atau bahan bakar. Nah, sekarang kata yang lain, yang 7 tadi, yang masih ada 7, kamu pilih 5 saja. Gak boleh contohnya diikuti ya. Nah, anak-anak semuanya, gerak air ini termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Nah, ini gerak air itu dapat digunakan untuk menggerakkan turbin seperti ini. Ini bintir air, ini berputar. Tapi perputarannya ini karena adanya gerakan air. Nah, kemudian dihubungkan dengan nanti generator karena untuk listrik ya Bu Maria. Kalau mau digunakan untuk penggilingan padi, ya berarti mesin penggilingan padi. Ya. Nah, ini air bisa menggunakan turbin atau kincir air. Gerakan turbin ini bisa dimanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi untuk menggerakkan generator
Generator itu yang akan menghasilkan listrik yang bisa kita manfaatkan sebagai energi alternatif. Kalau sudah ada listrik, bisa dimanfaatkan bermacam-macam. Bisa untuk penerangan, bisa untuk energi, kita rubah menjadi energi gerak ya, menjadi mobil listrik misalnya, sepeda motor listrik dan sebagainya. Ini banyak para sekarang mobil listrik mahal-mahal ya, itu bisa digunakan untuk menggerakkan alat-alat rumah tangga, untuk kipas angin, mesin cuci, untuk semuanya yang menggunakan listrik ya, menyalakan komputer, menyalakan televisi dan sebagainya. Nah, di sini kita manfaatkan energi listrik itu. Dan kita perhatikan sekarang ini gambar ini. Ini air menggerakkan turbin atau kincir ini. Semakin besar air yang menggerakkan, maka ini akan semakin kencang ya berputarnya. Ketika ini berputar, disambungkan dengan generator, ini akan menjadi listrik, akan menghasilkan listrik. Nah, jadi semakin airnya kencang, berputarnya semakin kencang pula. Nah, sekarang anak-anak tugasmu, kamu gambar, buatlah gambar kincir air seperti ini contohnya. Pak, aku nggak mau pakai yang ini, pakainya yang lebih bagus lagi, boleh. Yang penting pada intinya ada kincir airnya. Jadi ada gerakan air yang mengalir ya Pak, yang mengenai kincir ya. Yang penting itu. Setelah kamu gambar, yuk sekarang kita baca teks berikut. Oke, anak-anak perhatikan ya. Jadi kalau kamu membeli minuman dalam kemasan, kamu harus memperhatikan batas penggunaan waktunya ya. Mari kita ikuti. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Ya, ini kamu lihat anak-anak, kaleng tempat kemasan minuman. Ya, kamu lihat. Biasanya setiap minuman, kemasan minuman itu ada tandanya, tanda waktu penggunaan. Ya, maka anak-anak harus dilihat. Ya, dan kondisi tidak baik disebut juga kadaluwarsa, anak-anak. Jadi kalau sudah kadaluwarsa, tidak boleh dikonsumsi karena sudah mengandung racun ya. Sekarang perhatikan gambar itu. Di situ terlihat tanda kadaluwarsanya 18 bulan 7 tahun 2008. Artinya minuman itu sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 Juli tahun 2008. Jadi kamu menggunakannya sebelum ya, kalau sesudah itu sudah tidak sehat ya. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Jadi ada yang hanya menggunakan sampai bulan dan tahunnya saja, tapi ada yang lengkap, ada tanggal, ada bulan, ada tahun.
perhatikan anak-anak, ini ada contoh lagi. Kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Ya, nah, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun. Jadi ada kemasan yang menunjukkan hari, bulan, tahun. Tapi ada juga yang bulan dan tahun. Misalnya bulan Agustus tahun 2010. Nah, ada juga yang menunjukkan hari. Tanggal biasanya Bu ya. Iya, tidak hari anak-anak, biasanya tanggal ya. 7 bulannya September, tahunnya 2010. Berarti kalau ada tulisan seperti itu, berarti sudah tidak boleh dikonsumsi, selebihnya tanggal yang tertera pada kemasan itu. Paham anak-anak? Paham. Nah, Ya. sekarang waktunya berlatih Bu. Waktunya berlatih ini anak-anak. A, B, C, D, E, dan F. Kemudian G dan H. Ini anak-anak silahkan berlatih. Kapan waktu untuk minumnya bisa digunakan, kapan tidak bisa digunakan. Ya. Ya. A sampai H dikerjakan, tapi yang dikirim ya, A sampai H E dikerjakan, tapi yang dikirim A sampai E. Ya, anak-anak Apa nih? lupa A sampai E. Kalau tidak memperhatikan videonya nggak tahu ya. Iya, tapi yang A sampai H anak-anak tetap mengerjakan untuk berlatih. Nah, Paham anak-anak? iya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita berlatih, sekarang waktunya kita akhiri belajar kita hari ini Bu Maria, dengan merefleksikan apa yang telah kita pelajari bersama-sama. Ya, yang pertama tadi kita menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif. Yang kedua, unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Yang ketiga, satuan waktu. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Ya, apakah yang masih belum kamu pahami? Jika masih ada yang belum paham, silakan anak-anak bisa tanya kepada Bapak Ibu gurumu atau bisa tulis komentar di video ya. Yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, sebagai penutup, yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai, selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah berkenan mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Benar juga yang minta maaf ya anak-anak, jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Ya. Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan jangan lupa itunya di subscribe terlebih dahulu. Yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, dipencet tombol subscribe-nya biar berwarna putih seperti ini. Apabila sudah putih, nggak usah dipencet lagi. Dan yang berikutnya anak-anak, jangan lupa di like dengan jempol yang ke atas, gambar jempol yang di atas dipencet dulu. Dan yang terakhir, di-share kepada semua grup sosial mediamu, kepada teman-temanmu, barangkali di sana ada yang membutuhkan untuk belajar bersama-sama kita. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati, sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.